Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yubtiluhu ma yubtilul wudu'a, dan membatalkan akan tayamum oleh apa-apa yang membatalkan akan wudu. Wa zawalul mani'i wal riddatu, dan keduanya murtad. Wa zawalul mani'i qabla syuru'i fi sholati allati tayammama laha, dan hilangnya penghalang pencegah sebelum memasuki pada sholat yang ia tayamum bagi sholat. Wala yatayammamu wala yaf'alu bitayammumil wahidi fardaini bal fardan faqat wa ma syaa minan nawafil allati dakhala waqtuha qabla tayammumi, dan apa-apa yang ia menghendaki dan tidak mengerjakan seseorang dengan satu kali tayamum akan dua ibadah fardu, bahkan satu fardu saja, dan apa-apa yang ia kehendaki daripada sholat sunat yang masuk waktunya sebelum tayamum. Wa yu'idul mutayammimu sholatahu in tayammama lil baradi aw shalla fi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma'i, dan mengulang oleh orang yang tayamum akan sholatnya kalau ia tayamum karena dingin atau ia sholat pada tempat yang umum di tempat itu oleh adanya air. Kita bedah dulu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita akan membedah apa saja sih yang membuat tayamum menjadi batal. Materi ini dulu, meski banyak materi, moga cukup sampai tadi yang kita baca. Kalau enggak cukup, malam ini hanya sebatas batal-batal tayamum. Dijelaskan di sini wa yubtiluhu ma yubtilul wudu'a wa riddatu wa zawalul mani' qabla syuru'i fi sholati allati tayammama laha. Segitu tuh materinya. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. 3 doang. Yang membuat tayamum batal ada 3 perkara. Yang pertama, hal-hal yang dapat membatalkan wudu jika tayamumnya karena hadas kecil, dan hal-hal yang membatalkan mandi jika tayamumnya untuk hadas besar. Begitu.
apa saja yang membuat wudu batal, maka membuat tayamum batal. Sebab tayamum adalah bersuci darurat pengganti wudu, mandi dan anggota wudu, anggota mandi yang ada dukanya. Sehingga yang membuat wudu batal otomatis membuat tayamum batal. Bila buat wudu saja batal, apalagi buat tayamum. Mana tuh yang membatalkan wudu? Ada 5. Pertama, apa saja yang keluar dari kemaluan kita kecuali mani. Kemaluan depan, kemaluan belakang, mohon maaf seperti buang angin, batal wudu. Berarti tayamum juga batal. Buang angin plus apa namanya? Iya, itu batalin wudu, juga batalin tayamum. Itu satu, batalin wudu, batalin tayamum. Jadi banyak, bukan 3 sebetulnya, cuman kan singkat bahasanya. Jadi apa saja yang keluar dari kemaluan kita selain mani, baik depan maupun belakang, kencing kayak darah kayak apa aja, itu batalin tayamum karena batalin wudu. Kedua, hilang akal. Kalau kita akalnya hilang, apa gila, hilang akalnya, apa mabok, ini hilang akalnya, itu batalin wudu. Dengan sendirinya batalin tayamum. Ketiga, tidur, kecuali tidak batalin tidurnya duduk, menetapkan bokong, nempelin bokongnya. Kalau kita tidur, wudu kita batal, kecuali tidurnya duduk, bokongnya ditempelin di ubin atau di kursi, tapi bukan sofa yang empuk, itu bakal ngebuka juga. Sebab kalau orang tuh tidur duduk, duburnya kepencet, sehingga enggak bakalan buang angin. Kalau buang angin mesti ngangkat ya. Kalau buang angin, kalau tidur duduk, dan itu hikmah dari agama. Kalau tidur duduk ini menetapkan bokong, batal wudu, repot. Sebab kata teman-teman kita, tidur yang paling nikmat kalau khatib lagi khutbah. Setuju nggak? Bang Idir, siapa yang kayak gitu? Bang Udin. Ya. Tuh begitu tuh. Kalau tidurnya duduk kan kita kudu wudu. Karena enggak, kalau tidur dulu enggak batalin wudu. Dia enggak batalin tayamum, enggak, karena kan duduk begitu, asal pantatnya ditempel bokongnya. Kalau tidurnya miring ya batal, telentang batal, tengkurap batal, duduk enggak. Kemudian pegang kemaluan, itu batalin wudu, maka batalin tayamum. Pegang, kalau kita pegang pegang kemaluan tuh pakai tangan,
telapak daunnya. Kalau pakai ini enggak gatel, enggak batal, karena bukan megang ini. Kalau megang pakai ini batal. Tayamum. Kelima, bersentuhan kulit dengan lain jenis yang bukan mahram, kayak mabini, selaman nama bini, batal sentuhan. Kalau sentuhan mau nggak mesti megang, begini juga batal, apalagi kalau megang, sentuh begitu. Jangan selaman tapi begini, ya nyentuh juga begitu, nempel juga nih coronanya. Zamannya. Oh zamannya, nggak bener ya. Itu batalnya. Maka bila mana wudu itu batal, maka tayamum batal. Sehingga bila ada orang tayamum kemudian dia kencing, umpama kencing, tayamum kencing, maka wudunya batal. Kalau kencing kan keluar, maka tayamumnya dengan sendirinya batal, sehingga haram sholat. Nggak boleh kita sholat karena kita udah batal habis tayamum yang kemarin diajarin cara-caranya. Sudah riwayat tuh, selesai tayamum kentut, ya tayamum lagi. Nggak boleh kita sholat, nggak boleh, haram. Baca Quran boleh, kan yang nggak boleh megang, yang nggak boleh megang. Kalau wudu kan begitu, kalau wudu begitu, kecuali mohon maaf habis tayamum keluar mani, kan wajib mandi, maka dengan sendirinya baca Quran juga haram orang junub. Secara singkat, yang batalin tayamum pertama, apa saja yang batalin wudu, sedangkan jumlah yang batalin wudu ada 5, berarti 1 udah 5 kan. 1 apa saja yang batalin wudu, jumlahnya 5, berarti udah 5 enggak? Kan udah 5 begitu. Karena pertama, apa saja yang batalin wudu kalau tayamumnya untuk hadas kecil, dan apa saja yang batalin mandi kalau tayamumnya untuk hadas besar. Begitu. Yang kedua, saudara, yang membuat tayamum itu adalah batal adalah murtad itu keluar daripada Islam. Jadi murtad itu artinya keluar daripada Islam, keluar daripada Islam. Jadi kita orang ini sebagai muslim wajib menjaga keislaman kita. Kita sebagai muslim ini wajib melindungi
keislaman kita daripada hal-hal yang menyebabkan kita keluar dari Islam. Keluar dari Islam itu namanya riddah bahasa Arabnya, tapi bahasa Indonesianya murtad. Murtad. Jadi kalau orang itu murtad, tayamumnya batal. Kalau murtad, habis tayamum murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Keluar dari Islam itu penyebabnya 3 kemungkinan. Orang bisa keluar dari Islam, 3 kemungkinan. Yang pertama, daripada ucap keyakinannya berubah. Kedua, ucapan. Ketiga, perbuatan atau tindakan. Keyakinan seperti apa keyakinan? Dia meyakini Tuhan itu 3 gitu. Bukan satu, bukan esa. Itu namanya murtad, keyakinannya tuh. Kalau dia tayamum kena murtad, batal tayamum, batal. Keyakinannya berubah, keyakinannya. Kedua, ucapan. Dia ngomong kalimat-kalimat kufur, kalimat yang menyebabkan dia keluar dari Islam, gitu. Keluar dari Islam. Kalau keyakinan tuh seperti mengingkari ijma yang disepakati oleh ulama, diingkari, itu jadi murtad. Kata dia, sholat enggak wajib sama gua, keyakinannya itu kafir detik itu juga, karena kan mengingkari ijma. Seperti doa untuk orang meninggal gitu. Jadi doa itu manfaat, doa si hidup, manfaat buat si mati. Itu ijma. Ijma itu seluruh ulama tanpa terkecuali semuanya sepakat, seia sekata, doanya si hidup, manfaat buat si mati. Doa itu diingkari, jadi kafir. Gitu. Kalau baca Quran, Yasin gitu, ada kiai yang bilang nyampe, ada yang kagak. Begitu, itu nggak jadi kafir, dosa besar doang. Tapi nggak kafir karena nggak ijma. Yang jadi kafir itu kalau yang ijma. Ijma itu semua ulama seia sekata. Karena kalau dia mengingkari, menyalahkan umat Islam sedunia, begitu. Murtad. Murtad, ucapan, mengucap kalimat-kalimat kufur. Ketiganya tindakan, perbuatan, membuang Quran gitu, ke tong sampah, itu jadi kafir kalau dia niatnya menghina Quran. Kalau enggak, ya enggak, dosa besar aja.
Quran, seperti undangan maklumlah pengurus masjid, orang majelis, undangannya kawinan bocah pakai bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pakai bahasa Arab. Ada bismillahnya. Bismillah ini namanya ayat Quran. Undang-undang kita seminggu yang lalu udah kawinannya, hari Minggu kemarin. Itu undangan kira-kira ditaruh di mana? Dibuang kemana? Tong sampah. Namanya ngebuang Quran di tempat najis. Bisa kafir. Cek dulu undangan itu banyak. Gua sih nggak niat ngehinain Quran, dosa besar. Ditumpahin ke bumi nggak muat, sekali buang doang. Kalau ada kayak begitu tuh, apalagi kalau sering. Udah sering nggak? Cek dulu kalau undangan, cek dulu. Mana undangan maulid lagi? Ada laqad kana lakum fi rasulillah, habis itu dibuang. Udah laten aja nulisnya Bismillahirrahmanirrahim, laten aja BISM begitu, udah bener dah begitu aja laten, nggak usah Arab. Biar laten kan nggak mukjizat, laten aja, laten pakai laten begitu, nggak apa-apa laten. Atau terjemahnya aja, ngawinin bocah surat Ar-Rum ayat berapa? 21. Dan diantar latennya juga paham. Jadi kita harus hati-hati, harus hati-hati. Ribet begitu. Banyak yang menyebabkan orang jadi murtad. Ulama tulis dalam kitab-kitab mereka panjang, sampai Ibnu Hajar Al-Haytami tulis dalam kitabnya Al-I'lam Biqawati'il Islam. Ada juga ulama yang kita punya doa, ya Rabbana atarafna, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad dalam kitabnya Sulamut Taufiq. Banyak ulama, saya tidak terangin panjang biar kita tidak panjang pada materi ini. Jadi siapa saja kalau murtad, keluar dari Islam, tayamumnya batal. Kalau mau sholat, tayamum lagi. Kalau mau sholat, tayamum lagi. Kalau kena murtad, makanya kiai-kiai itu hati-hati. Kalau mau nikahin orang suruh baca syahadat, cuman yang baca syahadat lakinya doang, bininya kagak. Maksudnya apa baca syahadat? Takut ada hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam, nanti dinikahin dosa nikahinnya. Begitu banyak begitu penyebab orang keluar dari Islam. Banyak banget. Kita harus ngaji bagian yang kayak begitu, bahaya begitu, bahaya begitu, bisa keluar dari Islam kayak begitu. Seperti meyakini obat bisa nyembuhin gitu, obat atau dukun bisa nyembuhin, dokter gitu. Kan tidak ada yang bisa nyembuhin.
Yang bisa nyembuhin cuman Allah. Dokter mah bisanya ngobatin. Begitu. Sebab doa. Sebab doa. Sehingga bila ada dukun, kalau nggak sembuh, duit balik 100%. Kafir. Dia Tuhan. Nggak sembuh, duit balik 100%. Maknanya dia bisa nggak bisa. Nggak ada satu dokter, satu dukun yang bisa nyembuhin. Yang bisa nyembuhin Allah yang punya sifat kudrat, iradat. Nggak ada yang bisa Allah. Kalau dokter bisa nyembuhin, nggak ada dokter yang mati. Ada nggak dokter yang mati? Banyak lah. Tuh nggak bisa nyembuhin, bisanya ngobatin, nggak bisa nyembuhin. Keyakinan itu jadi syirik namanya, keluar dari Islam. Banyak hal, makanya orang kenapa harus ngaji tauhid, biar tidak rusak akidahnya. Begitu. Perbuatannya banyak perbuatan. Jadi penyebab murtad itu banyak. Singkatnya, bila kita tayamum lalu kemudian wal'iyadu billah murtad, keluar dari Islam, masuk agama lain, maka batal tayamumnya. Ketiga, terakhir, jangan banyak-banyak dah, ini aja ngajinya. Ketiga, yang menyebabkan tayamum batal adalah hilangnya penghalang daripada memakai air. Artinya seperti habis tayamum belum sholat, ada air, air kan tadi penghalang kita, penyebab kita, faktor ngebolehin tayamum kan enggak ada air. Sekarang air ada, berarti tayamumnya batal. Begitu, begitu. Ada air, begitu. Pokoknya apa aja penghalang, tapi sebelum sholat. Kalau sudah sholat mau nggak ngaruh. Kalau sudah sholat mau tidak ngaruh. Jadi kita mau sholat nih, baru qomat, kata teman kita, air kali apa itu belakangnya itu, belakang rumah tuh, kali Jampang, oh kali Sempang, baik, kali Sempang airnya banyak, begitu. Kali Budi Luhur, iya baik, begitu kan, baru Budi Luhur menuluan kali ya, iya kali Sempang tuh, iya. Iya, jadi ada air, tadinya kering gitu umpama. Kita baru qomat, udah batal. Kita kulubur, utuh. Karena zawalul mani', hilangnya penghalang daripada menggunakan air. Begitu. Tapi kalau udah sholat, ya enggak. Begitu, begitu. Atau kayak kemarin tayamumnya air ada, buat tayamum ada, cuman buat ayam nggak ada. Kemarin begitu tuh,
binatang. Sekarang ayamnya mati, ayamnya begitu. Buat uji coba apa? Vaksin. Ya Allah, ayam ngobrol anaknya, mak kita kagak divaksin, ntar dulu uji coba dulu sama manusia. Ayamnya mati, intinya buat apa? Ada penyebabnya, intinya ayamnya mati. Berarti kan kagak ada yang tadinya kita ya udah tayamum aja, sekarang ayamnya mati, ya udah tayamum, batal wudu. Namanya disebut zawalul mani'ah, hilangnya penghalang daripada menggunakan air sebelum memulai sholat yang tayamumnya untuk sholat. Tapi kalau kemudian kita tayamumnya karena ada penyakit, kata dokter nggak boleh kena air, itu mau ada air nggak batal. Emang juga bukan karena air, kan kita lain. Kata dokter kagak boleh kita kena air. Jadi air ada nggak kita pakai. Kenapa nggak kita pakai airnya? Karena memang nggak boleh. Agama itu wajib kita menjaga badan kita, wajib kita jaga. Begitu. Yang kayak begitu. Kemudian habis tuh yang batin tayamum. Bagaimana tayamum ini penggunaannya? Di mana bedanya tayamum dengan wudu? Yang paling mendasar, kalau alatnya ya wudu air, tayamum debu gitu. Kalau wudu selama belum batal, sekali wudu buat berkali-kali sholat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, Syekh Abdul Qadir dalam manaqibnya itu. Jadi 40 hari sekali wudu, buat 40 hari dikali 5, 200 sholat, nggak batal-batal. Begitu. Kita jangan diukurkan beda. Kita memang doyannya makan, bukan ibadah, ya kan? Kalau dia kan hobinya ibadah. Begitu. Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala an, Imam Abu Hanifah wudu 40 tahun, wudu isya buat subuh sekali wudu isya. Jadi kita wudu nih buat sholat isya, ambil subuh gak batal. Itu Abu Hanifah. Malamnya gak tidur. Begitu. Kalau kita kan tidur mulu, gelarnya aja pelor, nempel molor. Kalau wudu selama kita belum batal, boleh dipakai buat sholat yang lain. Maghrib tengah 6 kita wudu, so buat sholat maghrib, kita pakai ba'diyah maghrib, kita pakai awabin, sampailah kita sholat isya datang belum batal, enggak apa-apa, sholat aja. Karena bila anda sholat enggak punya wudu, maka wudu. Berarti bila masih punya wudu anda mau sholat, kagak perlu wudu. Tayamum tidak. Bedanya tayamum dengan wudu, wala yaf'alu bit tayammumil wahid fardhaini bal fardhan faqat. Sekali tayamum untuk satu ibadah fardu doang. Enggak boleh dua ibadah fardu, satu doang. Satu kali tayamum untuk satu ibadah wajib, ibadah wajib. Tapi
Satu, kita tayamum untuk sholat maghrib, tayamumlah kita. Sampai isya belum kentut, belum apa. Intinya nggak ada yang batalin wudhu. Tayamum dengan sendirinya, kudu tayamum lagi untuk sholat isya. Kemarin sudah dibedah pangkat-pangkat pada niat, sudah kita bedah. Tayamum itu sekali pakai, kayak pempes tuh sekali pakai, bisa dicuci nggak? Kagak. Tayamum itu sekali pakai, udah pakai buat sholat maghrib mau sholat isya nggak bisa, kudu tayamum lagi walaupun belum kentut begitu, tetap aja nggak boleh, karena tayamum bersuci darurat, tidak ada darurat. Jadi itu begitu. Tayamum untuk satu ibadah wajib. Jumat ada khutbah Jumat, ada sholat Jumat. Khutbah Jumat wajib. Maka kalau kita Jumat tayamum, pertama tayamum buat khutbah, selesai khutbah si imam nih tayamum lagi buat sholat Jumat, sebab khutbah Jumat fardu wajib, sholat Jumat wajib. Makmum kagak, kan kagak khutbah, makmum mendengar doang, imam doang, doa. Kalau sholat jenazah masuk pada kelompok sholat sunat pada bab tayamum, artinya kita tayamum buat sholat duhur, buat sholat duhur, tayamumnya nih, ini datang ada duhur, kita tayamum. Kemudian sholat qobliyah duhur boleh kan sunat. Kemudian sholat duhur, habis duhur udah sholat jenazah, udah nggak usah tayamum lagi, itu aja boleh. Karena fardu kifayah dalam bab tayamum sekelas dengan sholat sunat. Begitu, agama kasih ringan gitu. Kalau enggak repot. Begitu, baru selesai jenazah bawa pergi, datang lagi. Habis emang berita di handphone aja di WA gitu, inilahi lagi. Si anak orang kaya barang, kalau kue lemper ditutup begitu enak. Orang begitu, itu kayak begitu. Jadi tayamum itu hanya untuk satu ibadah fardu ain ya, enggak boleh dua wajib ain. Tapi kalau buat sholat sunat enggak apa-apa, silakan saja yang waktunya masuk. Tapi kalau yang waktunya belum masuk nggak bisa. Contoh subuh dengan adzan subuh yang masuk tuh, dengan adzan subuh yang masuk cuman qobliyah subuh atau sunnah fajar ama sholat subuh. Qobliyah subuh atau subuh, ada jenazah dan sholat jenazah. Isra belum masuk, nggak bisa. Nanti kalau udah masuk pengen sholat isra wudu tayamum, begitu. Karena waktunya belum masuk. Tayamum itu baru boleh kita kerjakan kalau waktunya udah kayak sekarang nih, kita tayamum buat sholat subuh nggak boleh karena belum masuk begitu. Jadi kita tayamum buat sholat subuh itu nggak bisa buat sholat duha karena waktunya belum masuk. Yang waktunya masuk aja apa yang waktunya masuk, maka tayamum buat sholat isra. Sholat duha juga udah masuk di situ, maka bisa isra mau duha silakan, boleh.
Lalu kemudian perlu diulang nggak sholatnya yang tayamum? Dilihat orang tayamum ini, kalau tayamumnya penyebabnya karena dingin, seperti ada orang bulan madu, udah tahu tinggalnya di Tanjung Priok, dingin apa panas? Panas. Dia udah kakek-kakek, bulan madu ke puncak, kisut, jangan dicatat. Waduh, dicatat lagi. Tayamum di puncak, di bulan madu. Ini dingin subuh, dingin. Ini bagaimana nih dingin ini, bisa mati saya. Sama agama ringan, Anda tayamum buat sholat subuh, dingin, tayamum sholat subuh. Tapi karena tayamumnya karena dingin, maka nanti kalau udah nggak dingin, kudu diulang sholat itu. Jam 9 kan udah kena matahari, udah rada anget-anget airnya. Atau jam 9 dingin, tapi jam 11, iya kalau gitu jam 11. Nanti jam 11 kita wudhu, ulang, qadha begitu. Tapi nggak dosa ini mana? Begitu, ulang sholatnya. Itu makna wa yu'idul mutayammimu sholatahu in tayammama lil barad. Mengulang orang yang tayamum sholat yang dia udah kerjakan bila tayamumnya penyebabnya karena dingin. Bila tayamumnya karena dingin, itu sholatnya perlu diulang. Kenapa? Jaranglah kalau di puncak tuh hotel yang kagak ada air hangat, jarang. Mesti ada, dikasih, udah tahu. Kalau enggak, orang enggak mau main ke situ, dingin. Begitu. Kenapa jarang? Begitu. Kok jarang? Lihat aja orang kampung situ. Kalau subuh sholat enggak? Subuh sholat enggak orang kampung situ? Orang Cianjur sholat enggak? Pakai apa? Apakah air? Dingin? Enggak. Kan yang dingin kita doang. Anda. Gitu. Kalau di rumah enggak, salah Anda. Kenapa ke situ? Ulang. Tuh, sholatnya nanti kalau udah nggak dingin, kudu diulang. Kalau udah nggak dingin, kenapa? Karena jarang. An-nadir la yu'tabar. Yang jarang-jarang nggak menjadi ukuran. Harga masker sampai 200.000. Jangan jadi ukuran, gua jual 200, kagak laku zaman sekarang. Itu yang jarang-jarang jangan jadi ukuran. Maka dia nggak direken. Jadi dinginnya dia dianggap kagak dingin. Boleh sih tayamum, tapi nanti sholatnya diulang kalau sudah tidak dingin. Tuh begitu. Kedua, sholat di daerah yang umumnya banyak air. Jadi kita sholat pakai tayamum. Ya di Jakarta begitu, jarang nggak ada air. Cuma sekali nggak ada air, susah. Tayamum ulang karena sesuatu yang jarang. Penyebabnya jarang. Kalau Jakarta nggak ada air, jarang. Gitu. Jarang. Itu tayamum. Itu makna awsalna fi mahallin yaglibu fi wujudul ma, atau sholat di tempat yang umumnya ada air di tempat itu. Maka orang yang seperti demikian
wajib sholatnya diulang. Dengan ini selesai ngaji tentang tayamum. Selesai. Nanti kita bakal ngaji babun najasati wa izalatiha, bab tentang najis dan cara-cara ngilangi najis. Ini bakal ngaji itu. Tujuan ngaji bersuci: 1 wudu, 2 mandi, 3 tayamum, 4 ngilangi najis. 4 ini tujuan ngaji bersuci. Wudu sudah rapi, mandi sudah rapi, tayamum barusan rapi, tinggal 1 tentang najis. Berarti habis ini kalau udah selesai ngomongin sholat. Itu begitu. Namanya kitab kecil, begitu. Jadi singkat begitu uraiannya. Tapi segini untuk ngurai tayamum dirasa memadai, sudah cukup. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam. Kalau nggak ada, doa saja. Ada maulid.